الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, al-mahmud fi kulli lisan, wal ma'bud fi kulli zaman, wal maqsud fi kulli makan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi walad adnan wa ala alihi wa sahbihi dzawil majdi wal irfan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan talmikha iza inallahi nura wa takunu lana wa li hadil jama'ah wa lil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa salli wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya fattah wa ya alim, ya fattah wa ya alim, ya fattah wa ya alim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lam kaifa nunajika arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa abwaabal kunshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ila hadratina bil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khususan sahab hadzal kitab wa usuli wa faranallahu ila darajatin bil jannati alaina min barakatihim wa ulumihim anwar masrar manafani fid din wad dunya wal akhirah. Anallahu walidina satil masyayin muallimin hababina al mahbubin wa jami' khawana akhawatina abna'ina manadana zawjatan wa muswana bid du'a ولمن أحسن حبا ولي هذه الجماعة أن الله وإياهم بالصحة والعافية والسلامة والسعادة والبركة والسكينة بجاه ساكن المدينة. ثم إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضرات الأساتذة والحجاج المكرمين wal abail muhtaramin wal ummahatil muhtaramat, segenap para hadirin bapak-bapak wal hadirat ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Iman, bil khusus segenap dewan kemakmuran masjid dan para orang tua kami, para tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kita semuanya hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini kita tidak membaca kitab Hidayatul Adhkiyah, tapi saya bacakan sedikit kutipan-kutipan dari kitab Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq karya Sultanul Auliya Hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Banyak makna yang beliau kemukakan berkaitan dengan 3 bulan sakral. Ya, 3 bulan sakral itu dari kemarin Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Antara lain kalau mau merujuk kepada hadis yang walaupun sebenarnya masih diperselisihkan, tapi kita orang awam pokoknya di sini di kitab ini ada gitu ya. Beliau ya seorang sultan aulia mengutip hadis dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari baginda Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah bersabda Rajab syahrullah gitu kan. Itu kan sering populer. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban syahri, Sya'ban itu bulanku, wa Ramadan syahr ummati, dan Ramadan itu bulan umatku. Nah, masih banyak lagi ya, atau ada beberapa ungkapan lagi dari beliau dari Tuan Guru Hadratus Syekh Abdul Qadir Jailani mengikuti polanya apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Antara lain beliau Tuan Guru mengatakan Rajab syahrut taubah. Rajab itu bulan taubat. Wa Sya'ban syahrul mahabbah. Sya'ban itu bulan kecintaan Rasul. Ramadan syahrul qurbah, dan Ramadan itu bulan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Lalu kemudian ada lagi dari beliau mengatakan Rajab syahrul hurmah. Ya, Rajab bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sya'ban syahrul khidmah. Sya'ban itu bulan berkhidmah. Ya, karena tadi rujukannya Sya'ban bulan kecintaan Rasul, maka ini waktunya kita berkhidmah. Ramadan syahrul ni'mah. Sementara Ramadan itu bulan penuh kenikmatan. Mudah-mudahan semua kita pada nyampe bulan Ramadan. Nah, yang menarik lagi hadirin Bapak Ibu, hari ini kita akan membedah satu huruf saja dari bulan Sya'ban ya. Yaitu dikatakan oleh beliau Sya'ban itu huruf yang pertamanya shin itu bermakna asyaraf, kemuliaan. Kalau dalam kitab yang lain yang saya temukan itu shinnya bermakna asyukru, kesyukuran. Dipikirin gitu, apa maknanya Sya'ban bulan kemuliaan ataupun bulan kesyukuran dengan huruf shinnya yang pertama tadi. Ya Allah, ternyata memang begitu kuat hubungannya. Pertama, dikatakan dia huruf shinnya dalam bulan Sya'ban itu adalah syaraf, kemuliaan, syukur, kesyukuran. Itu oleh karena di dalam bulan Sya'ban setidaknya ada 3 peristiwa besar yang pernah dialami baginda Rasulullah SAW sebagai wujud kemuliaan untuk beliau, sekaligus kesyukuran buat kita sebagai umat beliau. Apa tuh 3 peristiwa besarnya? Pertama, di dalam bulan Sya'ban itu telah terjadi yang namanya tahwilul qiblati, perubahan arah kiblat. Diceritakan kurang lebih 17 bulan 3 hari ya. Kurang lebih 17 bulan 3 hari Rasulullah sholatnya dengan menengadahkan wajahnya ke langit. Maka Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihatmu ya Rasulullah, wajahmu senantiasa menengadah ke langit. Jadi Nabi kita itu Habibullah, kekasih Allah, maka beliau kemudian hanya menyampaikan dengan isyarat-isyarat gitu. Enggak banyak minta gitu. Tapi dalam hatinya memohon kepada Allah.
Sementara Allah sang maha kekasihnya, pastinya inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah paham betul apa yang ada dalam isi hati sang kekasihnya. Nah, kalau lempengan ini bolehlah kita nggak ngikutin Nabi, dalam tanda kutip maknanya adalah kalau Nabi jarang minta karena memang beliau hubungannya dengan sang maha kekasihnya spesial gitu. Tapi kalaupun kita, siapa kita? Kalau kita jangan banyak isyarat. Justru kalau kita ini makom kita makom bawel, makom rewel gitu. Mesti banyak minta kepada Allah. Ya, doanya yang banyak begitu. Itu makom kita. Nah, kalau Nabi dengan isyarat saja itu kurang lebih diceritakan 17 bulan 3 hari. Maka kemudian Allah nyatakan karena Allah Maha tahu, falanuwalliyannaka qiblatan tardoha, maka niscaya akan kami robah arah kiblat yang kau ridai. Sang Maha Kekasih memberikan pilihan kepada kekasihnya. Qiblatan tardoha, akan kami robah arah kiblat yang kau ridai. Maka kemudian Allah perintahkan, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ngantuk biarin, namanya juga ngaji pagi-pagi ya. Ini masih lagi ngetes suara aja ini. Kata Allah, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Maka ini sebuah kesyukuran buat kita. Alhamdulillah. Bisa dibayangin nggak kalau sekarang sampai saat ini kita masih ngadap kiblatnya ke Baitul Maqdis? Ya Allah. Walaupun dikatakan dalam Quran itu alladzi barakna haulah, ya, diberkahi sekitarnya, sekitar Masjidil Haram, sekitar Masjidil Aqsa diberkahi. Tapi ini sudah menjadi ketetapan Allah bahwa kita menghadap kiblatnya yang sudah permanen ke Al-Ka'batul Musyarrafah di Masjidil Haram, kota suci Makkah Al-Mukarramah. Amin ya Rabbal. Yang kedua, nanti dari 3 peristiwa besar kita akan ambil hikmahnya untuk persiapan kita masuk bulan suci Ramadan. Yang kedua, ada apa di bulan Sya'ban? Di bulan Sya'ban pastinya ada ayat perintah yang membuat Nabi itu tersanjung, yang membuat Nabi itu senang luar biasa. Ayat perintah apa itu? Perintah sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil wa nuril wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Mudah-mudahan semua pada sehat. Jadi dalam bulan Sya'ban ada perintah sholawat ya. Maka ini yang dikatakan oleh Tuan Guru tadi, Sya'ban syahrul mahabbah. Sya'ban ini bulan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kalau umumnya kita merayakan Maulid Nabi bulan Rabiul Awal, iya, karena memang itu momentumnya ya, bulan kelahiran Rasulullah. Tapi kalaupun barangkali ada yang belum merayakan Maulid Nabi, tiba-tiba merayakannya sekarang di bulan Sya'ban, ya tepat juga gitu. Kenapa? Karena inti daripada merayakan Maulid Nabi, bagaimana realisasi kita adalah memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulannya, ya, ini bulannya di mana diturunkan ayat perintah kepada kita
ya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dalam merespon atau menyikapi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, itu kemudian kita temukan ada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, Rasulullah nih yang bilang, man shalla alayya sholatan, siapa orang yang sholawat kepada aku, lam tazalil malaikah tastaghfir lahu, maka malaikat kagak pernah berhenti memintakan ampunan kepada Allah buat orang tersebut. Saya ulangi lagi, siapa orang yang bersolat kepadaku ala kitabin, ketinggalan ya. Siapa orang bersolat kepadaku ala kitabin, atas sebuah tulisan. Jadi ada tulisan, di dalamnya ada sholawat. Apa kata baginda Rasul? Malaikat nggak pernah berhenti untuk memintakan ampunan kepada Allah buat orang tersebut yang menulis sebuah tulisan ada sholawat kepadaku. Madama ismi fi dzalikal kitab, sepanjang namaku ada dalam tulisan itu. Alhamdulillah. Ini sengaja saya bawa kitab ini bukan mau sok-sokan ya. Ini cuma sekedar contoh betapa beliau ya, misalkan ini contoh saja, beliau hidup kira-kira tahun 500-an ya Hijriah gitu ya, kurang lebih. Lalu kemudian melahirkan sebuah karya monumental ini namanya Al-Ghunyah ini, berarti kan kurang lebih sudah berapa umurnya kan begitu. Kira-kira ya kurang lebih 1000 tahun lah begitu. Kenapa kitab-kitab itu bisa bertahan ratusan tahun bahkan ribuan tahun? Karena kita yakini setiap kitab yang kita baca tuh, setiap kitab yang kita temukan tuh, itu umumnya ada 3 komponen yang nggak pernah hilang. Apa tuh? Satu ada basmalahnya, kedua ada hamdalahnya, dan ketiga ada sholawatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepanjang sholawat ada dalam tulisan ini, malaikat nggak pernah berhenti memintakan ampunan kepada Allah untuk beliau sang penulis. Maka kemudian Allah angkat derajat beliau. Selain memberikan ampunan buat beliau sang penulis, Allah angkat derajat beliau. Kitabnya masih bertahan. Karya-karya tulis para ulama, para wali kita masih bertahan. Itu tanda-tanda Allah angkat derajat mereka, para ulama dan para wali. Amin ya rabbal. Ya. Berarti Bapak Ibu boleh juga ngikutin ya. Misalkan ibu-ibu bikin atau tulis WA gitu ya, tulis WA ke suaminya. Assalamualaikum ayah, bismillahirrahmanirrahim, segala puji hanya untuk Allah, salat kepada Rasulullah, ayah duit bulanan mana, begitu di WA, begitu di WA. Kayaknya bagus banget tuh kayaknya ya. Bisa nggak kira-kira? Coba praktekin. Jadi sepanjang tulisan WA ibu-ibu ada sholawatnya kepada Rasul, maka sepanjang itu malaikat mintakan ampun buat ibu-ibu semua. Sama bapak-bapak juga nggak mau kalah. Assalamualaikum mama, bismillahirrahmanirrahim, segala puji hanya untuk Allah, salat kepada Rasulullah, mama jangan lupa tar malam Jumat, begitu ya. Maka WA itu ada sholawat. Jadi setiap tulisan kita ada sholawatnya. Ada yang bertanya, Ustadz kayaknya mah goroh dah gitu, kayaknya mah lokan apa gitu kan, tulis WA kayak begitu. Enggak Pak Ustadz, kita mah nggak nulis begitu-gituan, tapi paling nggak ketika saya atau ketika kita nulis WA, mulut terus selalu qomat kamit, hati selalu terkoneksi. Bismillah, alhamdulillah, sholawat kepada Rasulullah. Itu bagus juga gitu. Walaupun tidak tertulis, ya, tapi mulut, pikiran, hati kita senantiasa tidak lepas dari yang 3: basmalah, hamdalah, dan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran pertamanya itu dari sholawat tadi, supaya malaikat terus memintakan ampunan buat kita, maka jangan lepas apapun. Kalau kita punya kesempatan nulis, tulislah di situ ada sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang populer, Bapak Ibu sering dengar man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran. Siapa orang yang sholat kepadaku 1 kali, maka Allah sholawat buat dia 10 kali. Itu ada lanjutannya. Wa man sholla alayya asyran sallallahu alaihi mi'atan. Siapa orang bersolat kepadaku 10 kali, maka Allah akan sholawat kepadanya 100 kali. Siapa orang sholat kepadaku 100 kali,
maka Allah akan sholawat kepadanya 1000 kali. Nah, sampai situ baru selesai. Siapa orang yang bersolat kepadaku 1000 kali, haram Allah jasadahu 'alan nar, maka Allah haramkan jasadnya dari siksa api neraka. Amin ya robbal. Hadisnya berhenti sampai pada kata-kata 1000. Jadi artinya apa? Ayo Bapak Ibu, kita ambil hikmah di bulan Sya'ban ini, ya, kalau perlu kita ambil resolusi, ya, azam, cita-cita yang kuat. Wah, pokoknya saya harus, ini hasil pengajian subuh hari ini, ya, betapa ada hadis Nabi tadi, sholawat 1000 kali Allah haramkan jasad kita di neraka, maka bismillah, ya Allah bantu hamba untuk bisa sholawat kepada Nabi Muhammad dalam satu hari minimal 1000 kali. Insya bisa nggak kira-kira? Jangan dianggap remeh, kayaknya angka itu gampang gitu ya. Kenapa kayaknya angka itu gampang? Karena kita seringkali inget duit kita gede-gede gitu. Ya, jadi jangankan 1000, kita kan sampai kenal duit 20.000, 50.000, 100.000. Padahal itu ulama-ulama kita ada yang menyentuh angka-angka itu dalam sholawat. Nah kita rasanya kayak kecil aja, kayak dikit aja. Ya, 5.000, dikit 5.000 sholawat. Kita praktekin, kagak pernah nyampe sehari. Ya Allah, susah bener. Masya Allah, ini mesti dimunculkan keprihatinan pada diri kita. Ya Allah, kenapa saya nggak nyampe sehari sholawat 1000 kali gitu. Ya Allah, kenapa saya nggak nyampe sholawat sehari 500 kali. Kira-kira bener nggak Bapak Ibu sekalian? Bener nggak kira-kira? Karena satu, kita kalau nggak pegang alat hitung, ya biasanya ya cuman perasaan-perasaan doang gitu. Makanya pentingnya para ulama nganjurin kita untuk pegang alat hitung itu kan. Tasbih lah kita sebut. Jadi jangan sungkan pegang tasbih. Sepanjang kita megang tasbih, udah ada niat mau zikir kepada Allah yang sebanyak-banyaknya. Nah ini nih. Jadi ngomongin dua hal, ngomongin zikir kepada Allah, ngomongin sholat kepada Rasulullah, dua-duanya itu menggunakan bahasa sebanyak-banyaknya. Jadi dengan kata-kata sebanyak-banyaknya itulah di situ ada perlombaan di antara kita. Yang mampu zikir, ya Allah satu hari 1000 kali, luar biasa. Zikir istighfar sehari 1000 kali, luar biasa. La ilaha illallah sehari 1000 kali, luar biasa. Itulah di antara zikir-zikir yang diamalkan oleh Imam Al-Ghazali gitu. Ya. Hari Ahad, ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Ya, coba, ya. Maka dengan kita megang tasbih, ya, insya Allah sepanjang itu kita dicatat sudah berzikir kepada Allah. Tapi dengan azam yang kuat, dengan niatan yang kuat. Gitu. Jangan cuman ingat pelajaran, oh iya kata Pak Ustadz, yang penting bawa tasbih aja, begitu. Yang penting bawa tasbih, tapi nggak ada usaha gitu kan. Nah, diusahakan yang kuat gitu. Begitu juga halnya dengan sholawat gitu. Nah, saya kasih dah Bapak Ibu sekalian, kalau bingung sholawatnya sholat apa, barangkali yang membuat Bapak Ibu jadi kagak sampai angka tertentu tuh, mungkin bingung sholatnya apa, udah pakai aja sholat Jibril. Sholawat Jibril yang singkat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Coba diamalin. Tiap kali habis sholat 100 kali. Berarti kalau 5 kali sholat 500 kali. Tiap kali waktu sholat kan ada waktu senggang. Tiap waktu sholat ada waktu senggang, ada waktu nyantai. Di waktu senggang, di waktu nyantai itu tambahin lagi 100 kali. Kan begitu. Jadi 5 waktu sholat, ada 5 waktu senggangnya, 500, 1000. Alhamdulillah. Insya. Beneran nih. Bu. Beneran. Ya, insya. Mudah-mudahan saya ngajak begini, ya, diamalin sama Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan saya kecipretan keberkahan. Ya, beneran. Ayo bismillah. Ya, kapan lagi nih? Kapan lagi ya? Supaya kita betul-betul menjadi umat Rasulullah yang bukan cuman ngaku-ngaku doang gitu. Ngaku-ngaku doang, semangat bener. Ya, merayakan Maulid Nabi, tapi dalam keseharian kita jangan dulu ngomongin amaliyah. Jangan dulu ngomongin gaya hidup yang mungkin masih jauh dari contoh atau keteladanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat aja dulu, sholawat gitu. Jadi kalau sholat kita udah banyak, insya Allah pelan-pelan segala gaya hidup kita ngikutin keteladanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ibadah sholatnya, ya. Dah itu
di antara riwayat-riwayat berkaitan dengan sholawat kepada Rasulullah. Ada satu lagi Rasulullah bersabda, aktsarukum sholatan alayya, yang terbanyak di antara kamu sekalian yang sholawatnya kepadaku, itu kata baginda Rasul, aktsarukum azwajan fil jannah, maka itulah di antara kamu yang terbanyak nanti pasangan hidupnya di dalam sorga. Amin ya robbal. Jadi bapak pengen banyakin sholawat, niatnya biar ntar di sorga dikasih bidadari yang banyak, boleh silakan. Ya, biarin. Terkali istrinya bingung gitu, ayah tumben banget sih, rajin bener sholawatnya yang banyak bener gitu. Biar ntar ayah dapat bidadari yang banyak di sorga. Amin ya robbal. Boleh, nggak apa-apa. Ya, itu ada dalam hadis gitu. Ibu boleh juga gitu, ibu-ibu. Ya, saya banyak sholawat biar tadi sorga ditemenin bidadara gitu. Ya, insya Allah. Dah, ini yang kedua dalam peristiwa atau dalam bulan Syaban ada perintah sholawat. Yang ketiga, di dalam bulan Syaban itu juga ada perintah untuk kita menunaikan ibadah puasa. Itu turunnya di bulan Syaban, di tahun kedua Hijriah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu turunnya di bulan Syaban, di tahun kedua Hijriah. Nah, maka ini yang dinamakan oleh Tuan Guru tadi Syaban, shinnya syaraf, kemuliaan. Ya, Nabi kita mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Satu, telah dikabulkan keinginan untuk merubah arah kiblat. Ya, yang kedua, disanjung oleh Allah, di mana Allah dan malaikatnya bersolat kepada Nabi, lalu kemudian Allah memerintahkan kepada kita sebagai umatnya, sebagai hambanya untuk bersolawat kepada Nabi kita. Dan yang ketiga, kemudian juga kita umat Islam dimuliakan dengan ibadah puasa. Amin ya robbal. Sekarang kita coba ambil apa hikmahnya. Satu, dari peristiwa perubahan arah kiblat, maka ayo kita robah akhlak kita, minal akhlakil madzmumah ilal akhlakil karimah. Kita robah akhlak kita dari akhlak-akhlak yang tercela menjadi akhlak yang mulia. Intinya adalah sucikan hati, kuatkan iman dengan menghiasi akhlak-akhlak yang mulia buat kita masuk besok bulan suci Ramadan, insya Allah. Ya, besok tamu kita tamu yang agung, bulan-bulan yang suci, maka sudah sepantasnya kita juga mensucikan hati kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Ya, nah, kalau nggak belajar dari akhlak yang mulia dari sekarang, repot nanti kagetan gitu. Maka sebenarnya doanya itu yang komplitnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Itu ada lanjutannya. Wa'inal siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an, dan tolong hamba ya Allah biar hamba bisa puasa, bisa qiyamul lail, dan bisa qiraatil Qur'an. Nah, jadi kita ingat-ingat dulu tuh, Ramadan besok ini nggak lepas dari tiga. Puasa di siang hari, ibadah di malam hari, ditekunin, dikuatin, dan jangan lupa qiraatil Qur'an, baca Qur'an. Sampai mana nih Qur'annya nih Bapak Ibu nih? Jangan-jangan udah saking kelamannya kagak dibuka, besok pas mau Ramadan buka Quran nggak langsung baca, ditiup dulu debunya. Kenapa? Saking lamanya itu Quran ora dibuka-buka, jadinya berdebu. Yang ketawa ketahuan Qurannya pada berdebu. Gitu. Yang ketawa saya ini. Ya, itu diantara tiga amalan yang melekat. Lalu kemudian dilanjutin lagi. Wa qan'na bil yasir, cukupkan hamba ya Allah untuk bisa mengurangi apa? Minal kalam, ngurangin ngomong. Itu pelajaran dan amalia kita besok Ramadan, ngurangin ngomong. Sebab kita kalau puasanya tiba-tiba ujuk-ujuk puasa, nggak pakai latihan, ujuk-ujuk lapar, haus, itu biasanya orang kalau kelaparan, kehausan, larinya ke mulut, jadinya ngomel mulu gitu. Bener gak kira-kira? Maka kita minta dari bulan Rajab kemarin, wa qan'na bil yasin minal kalam,
Cukupkan hamba ya Allah untuk bisa mengurangi kalam, ngomong, kurangin ngomong. Wa ta'am, yang kedua kurangin makan. Yang kedua kurangin makan. Karena itu pasti besok itu. Ya. Jadi amalia kita, Ramadan apa Ramadan? Kalau bukan tidak makan dan tidak minum. Dan yang ketiga jangan lupa wal manam. Kita udah minta juga kepada Allah untuk bisa ngurangin tidur. Jadi kita belajar tuh. Ya, itu yang saya maksudkan tadi dari peristiwa perubahan arah kiblat. Ayo kita robah. Kita robah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kebiasaan buruk, maaf, misalkan barangkali puasanya kurang, sholatnya juga cuman terbatas, yang wajib tok gitu kan. Atau tadi Qur'annya juga lama nggak dibuka. Atau kebiasaan buruk kita, mulut terlalu comel gitu. Mulut terlalu bawel misalkan. Ya. Atau mungkin juga tadi makan. Makannya berlebihan. Ya. Maka besok nih ibadah puasa jangan terlalu sibuk sama makanan. Ya, udah yang ada apa dimakan enggak, udah dibawa nyantai aja. Apalagi ibu-ibu ini tugasnya bikin sahur gitu. Ya, nyiapin makan sahur. Ibu-ibu nyiapin makan sahur jangan terlalu bingung, ya, menunya apa. Udah disusun menunya dari bulan Syaban, paling tersusun cuma seminggu doang. Ya, seminggu hari pertama sahur pakai ini, hari kedua sahur pakai ini, entar seminggu udah puyeng lagi, besok sahur pakai apa. Itu biasanya ibu rada puyeng juga itu. Ya, jangan dikira mereka cuma masak doang, mikirin mau masak apa itu puyeng juga itu. Nah, saran saya ibu-ibu jangan dibawa bingung mau masak sahur, makan sahur apa, jangan dibawa bingung. Khawatir kalau dibawa bingung entar jadinya stres akhirnya pagi-pagi masak terus marah-marah juga, bangunin anggota keluarga, bangun, hey, bangun, akhirnya stres. Ya, bangunin suaminya marah-marah, bangunin anak-anaknya marah-marah. Ya, saking marah-marahnya bangunin orang tidur sampai disuruh ngeliat jam. Bangun, lihat tuh jam berapa? Orang tidur disuruh lihat jam. Itu kan saking emosinya tuh, saking marahnya. Ya, sama begitu dengan buka puasa. Buka puasa udah nyantai aja. Ya, jangan dibawa apa tuh, baru selesai sholat asar udah jalan ke Bintaro, ngapain? Ngabsen para penjual takjil. Para penjual takjil di absen, ya. Ini jual ini. Apa mau dibeli? Ini dibeli, ini dipengenin, dipengenin. Entar mah pas sudah buka puasa, ya udah kenyang duluan. Maka saya kalau buka puasa kagak nggak bawel sama, ya. Paling lontong 3 biji udah selesai cukup. Ya. Lontong 3 biji jangan lupa pakai gorengan, ya. Tahu isi bawang, ya. Tapi kurang resep kalau nggak ada sambal kacangnya, gitu. Kalau udah ada sambal kacang sama lontong sama gorengan belum sempurna kalau nggak ada bihunnya gitu. Kasih bihun ya. Jadi lontong kasih bihun, kasih gorengan sama sambal kacang Waji. Udah gitu sambal kacangnya pedas lagi. Kita minum es buah kan begitu. Ini semuanya aja dimakan. Ya. Jadi bener ya. Bener kita udah minta dari bulan Rajab kemarin, wa qani'na bil yasir minat ta'am, minal kalam wa ta'am, ya, makanan jangan ribet gitu. Wal manam, kurangin tidur, udah mulai ngurangin tidur gitu, ya. Tapi apapun ataupun orang begitu kaget masuk Ramadan, kurang makan, kurang minum, kurang istirahat, karena saking berkahnya Ramadan, ya semua pada kuat. Alhamdulillah. Itu karena semata-mata keberkahan Ramadan. Bukan karena semata-mata kekuatan kita. Apalah kita, siapalah kita. Kita nggak bakal sanggup puasa, nggak sanggup ibadah malam, terawih, buka puasa, perut ya Allah kenyang luar biasa. Tapi kemudian kita masih bisa berjalan menuju masjid, sholat isya jamaah, ditambah lagi sholat tarawih. Ya Allah, itu kagak bakal bisa kita kalau kagak ada keberkahan Ramadan. Diantaranya adalah taburan rahmat Allah yang demikian banyak. Amin ya rabbal. Juga kita akhlak yang buruk kita buang, tadi omongan. Kemudian apa? Ini Syaban, waktunya kita maaf-maafan sama saudara gitu, ya. Kalau nggak maaf-maafan ya maaf beneran dah gitu ya. Ya kita saling memaafkan supaya kita masuk Ramadan
hati bersih, lapang. Ini beliau Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, saya tidak sampai kepada Allah, mawasaltu ila Allah bisyami naharin au biqiyami lailin. Aku tidak sampai kepada Allah dengan puasa di siang hari, ibadah di malam hari. Walakin wasaltu ila Allah, tapi aku bisa nyampe kepada Allah bitawadhu'i, dengan kerendahan hati. Maka ini Sya'ban, waktunya kita saling memaafkan, ya. Jangan pada ego, jangan pada sombong, ya. Apapun siapapun kita, yang lebih dulu minta maaf itu yang terbaik. Wa khairuhuma man bada bisalam. Yang terbaik di antara mereka dua pihak adalah yang lebih dulu memulai salam. Siapa di antara kita yang lebih dulu minta maaf, itu luar biasa. Insya Allah. Ya, jadi ini Ramadan, kita perlu bersihkan hati kita, saling memaafkan, ya. Jangan sampai kita kalah sama biji salak. Tahu nggak biji salak? Biji salak pas masuk Ramadan empuk bener. Dibikin kolak sama bini kita gitu kan. Iya. Ini guyonan tapi penuh makna gitu. Apa tuh artinya? Orang tua kita kalau bikin nama kagak sembarangan. Itu kolak biji salak adanya di bulan Ramadan doang. Di luar Ramadan kagak ada kolak biji salak. Ada yang mirip sama biji salak tuh, tapi bukan kolak biji salak namanya. Namanya cendil. Temennya bubur sumsum. Kagak dibilang kolak biji salak, enggak. Lalu kenapa tuh pas masuk Ramadan ada kolak biji salak? Kita diingetin, biji salak itu kan keras, tapi kenapa pas masuk Ramadan jadi empuk? Artinya kita ini hidup bertetangga, hidup bersosial, hidup berkeluarga. Jangan hati kita keras baik sama saudara, jangan hati kita keras baik sama tetangga. Masuk Ramadan mesti kita saling memaafkan, kita bikin empuk hati kita bikin lembut hati kita kepada sesama. Insya tuh orang tua kita ngasih nama nggak sembarangan. Persis juga kayak masakan. Coba masakan apa be? Ada yang namanya daun salam. Coba apa tuh daun salam? Kenapa orang tua kita ngasih nama daun salam? Salam apa artinya salam? Salam itu artinya damai. Salam itu juga isyarat sholat kita selesai dengan apa? Sholat kita dengan salam. Artinya apa? Segala sesuatu pakai salam beres. Sholat ada salam beres. Maka masakan apapun nama masakannya ada daun salamnya beres. Ya Allah. Termasuk ibu-ibu kalau punya keluhan, ya kagak enak badan, jangan lupa minum teh daun salam, begitu. Ya, minum teh daun salam, luar biasa. Ambil 3 lembar aja, ya, rebusin. Udah jangan pakai apa-apa, diminum airnya, enak luar biasa, berasa sayur asem. Ya. Daun salam. Ya, jadi itu orang tua kita ngasih nama luar biasa. Dah. Dari perubahan arah kiblat, robah hati kita dari akhlak tercela menjadi akhlak yang mulia. Yang kedua, dari syarat ibadah sholawat untuk masuk Ramadan besok, ngapain kita? Ngaji sebagian majlis taklim pada tawakufan, boleh tawakufan, tapi ngaji nggak boleh berhenti. Ya, ngaji yang namanya memperkaya khazanah keilmuan, apalagi berkaitan dengan ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah etikaf dan sebagainya, nggak boleh berhenti. Maka dengan syarat ibadah sholawat, pesan kita buat masuk Ramadan, sucikan akal, tambahkan ilmu yang nyampe kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ngaji apa aja itu usahakan ada kitab rujukan, bukan sok-sokan. Ada kitab rujukan, tujuannya adalah biar makin barokah majelis kita karena tersambung dengan pengarang atau penulis kitab, di mana penulis kitab nyambung dari gurunya sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu hikmah dari ibadah sholat di bulan Sya'ban, sucikan akal, tambahkan ilmu yang nyampe kepada Rasulullah untuk persiapan ibadah Ramadan besok. Ya, yang terakhir ketiga dari ibadah puasa, dari syarat ibadah puasa, maka persiapan kita apa? Yang kagak boleh dilupain adalah sucikan badan, ya, sehatkan badan untuk bisa menegakkan ibadah. Sebab ibadah puasa Rasulullah nyatakan, sumu tasihu, puasalah kalian, niscaya kalian jadi sehat, begitu. Maka berarti persiapan kita yang kagak nggak kalah pentingnya. Persiapan hati sudah, sucikan hati, kuatkan iman,
hiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Yang kedua, sucikan akal, tambahkan ilmu-ilmu yang nyampe kepada Rasulullah. Yang ketiga, persiapan kita masuk Ramadan, jaga kesehatan, ya, jaga kebugaran. Orang kalau udah sehat, ntar ibadah puasanya ringan, ya, walaupun perut lapar, tenggorokan haus, tapi masih kuat ibadah, masih kuat menderes Quran, ya, masih kuat ngaji ke sono kemari. Insya amin ya robbal alhamdulillah. Ya, saya kira ini saja yang bisa kita bahas untuk kesempatan kajian kitab Hidayatul Adqiya daripada bulan ini. Bulan ini tidak kita baca kitabnya, tapi kita tadi sudah bedah beberapa nasihat, ya, dari Tuan Guru Hadratul Syekh Abdul Qadir Jalani berkaitan dengan kemuliaan dan keagungan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan dengan kita punya perhatian terhadap bulan Sya'ban, mudah-mudahan kita mendapatkan kecintaan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mendapatkan kecintaan, rahmat, ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, Allah sehatin badan kita, Allah berkahi keluarga kita, berkahi para guru kita, berkahi putra-putri kita. Bapak Ibu yang rajin ngaji, jangan galau kalau nggak paham. Tapi ingat saja kepada Allah, ya Allah saya ngaji, ya, dengan kajian kitab itu, maka jadikan anak-anak saya juga kayak ulama yang menulis kitab itu, gitu. Ya Allah saya ngaji dengan niatan biar ibadah saya makin baik, makin bagus. Tapi ternyata ibadah saya masih begini-gini aja, ya Allah. Ya Allah, bagusin ibadah anak-anak saya, ya Allah. Bagusin ibadah turunan saya, ya Allah. Ya Allah, jadikan putra-putri saya jadi pembela saya nanti, ya Allah. Ya, di hadapan pengadilanmu yang maha adil, biar nanti saya dengan keluarga kumpul lagi dalam sorgamu bersama Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim warhamna ya rahim waghfir lana dzunubana ya akramul akramin. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah ya basyital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah. Allahumma ja'al sayyi'atina sayyi'at man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanat man abghadta. Allahumma ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidina Ibrahim wa alihima bi'adadi ma'ani la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa asrarihima waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma. Allahumma kama barakta lana fi Rajab barik Allahumma fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa qanni'na bil yasir minal kalam wa ta'am wa manam bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa auladi auladina wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum wahfadhum min asdiqai su wa julasai su wa qaidi su wa adati su wa min su'i kulli su wa min syarri kulli syarr bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik watmun alaina min husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin da'wahum fi subhanaka Allahumma tahiyatum fiha salam wa akhiru damul hamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.